Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, teman-teman. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Ada yang menarik nih di video kali ini. Jadi hari ini saya sengaja tidak membuat dulu bagaimana soal-soal biologi yang kita perbincangkan. Namun di kesempatan kali ini saya sudah membuat sebuah prediksi paten teman-teman berkenaan dengan TPS gitu ya. Yang banyak teman-teman tanyakan, kenapa TPS-nya tidak ada? Nah, ini adalah soal TPS teman-teman, prediksi yang sering muncul di setiap tahunnya mengenai tes potensi skolastik gitu ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Triknya seperti apa supaya cepat dalam menjawabnya? Nanti akan saya berikan gitu ya. Nah, di video kali ini mengenai TPS, tes potensi skolastik ini teman-teman, tentu yang saya berikan adalah soal-soal yang memang sering muncul gitu ya tiap tahunnya berkenaan dengan TPS ini. Jadi mohon untuk terus dipelajari gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Masuk soal nomor berapa? 6 berarti ya. Ini dia. Nah, ini lebih unik lagi nih. Yang sering keluar tipenya begini nih teman-teman, banyak yang soal yang tipe begini ya. Nah, jika ada akarnya seperti ini teman-teman dan ada akarnya seperti ini gitu ya, maka ditanyakan X per Y katanya berapa. Oke, gampang. Ini kita selesaikan satu-satu dulu, ini sederhanakan dulu gitu ya. Yang akar yang ini dengan akar yang ini kita sederhanakan sehingga menemukan nilai X dan Y. Nah, bagaimana caranya? Begini. Untuk yang pertama, kita sederhanakan persamaan yang pertama. Akar pertama itu kan seperti ini soalnya ya. Nah, kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah hilangkan satu akarnya ya. Nah, bagaimana caranya? Nih, ini sederhananya. Ini kan akar ini kita masukkan aja ke 2 ini. Jadi pangkat 2 kan. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. Kalau sudah jadi 4 dari 2 ini, gitu kan ya, maka akar yang satu di sini hilang. Nah, gitu. Termasuk ini, akarnya juga hilangkan yang kedua. Yang ini kita hilangkan akarnya sehingga masuk ke pangkat ini, nilai yang 4 ini. Gitu ya. Jadi 4 pangkat 2. Jadi hasilnya begini. 4 pangkat 2, 16. Gitu ya. Nah, termasuk yang ini bisa kita sederhanakan nilai X nanti kita dapat gitu ya. Akibatnya X-nya adalah 16 pangkat 2. Gitu. Kalau mau disederhanakan gitu ya. Jadi nilai X kita sudah dapat nih 16 pangkat 2. Sekarang yang kedua, kita mencari nilai Y. Oke, dari persamaan yang kedua ya, yang ini. Nah, sama ini pun kita mencari Y berarti akarnya kita hilangkan, sederhanakan. Jadi begini, Y-nya itu berarti 2 pangkat 3 langsung. Gitu ya. Nah, setelah dapat X nilainya berapa, Y nilainya berapa, kan dicari X per Y ya. Masukkan saja nilai-nilainya. 16 pangkat 2 berapa? 256. 2 pangkat 3 berapa? 8. Masukkan 256 dibagi 8, maka hasilnya berapa? Hasilnya 32. Jadi jawabannya 32. Gitu ya, gampang sekali. Oke, nomor 6. Dan nomor 7 teman-teman yang sering keluar itu tipenya begini nih. Oke, kita lihat nih. Nilai rata-rata ulangan biologi katanya suatu kelas yang terdiri dari, nih jumlah siswanya katanya ada 36, ternyata nilai rata-rata di kelas itu biologi itu dapat 70 katanya. Itu ya rata-rata ulangan biologinya. Jika nilai rata-rata siswa laki-laki ternyata laki-laki mah dapat 74, rata-rata laki-laki, sedangkan rata-rata perempuan dia dapat 68. Maka banyaknya siswa laki-laki di kelas itu adalah berarti diminta jumlah siswa gitu ya. Baik, kan seluruhnya itu ada 36 ya. Diminta jumlah laki-laki saja. Oke, baik. Nah, yang pertama teman-teman yang jadi kata kunci adalah mesti kita simpan dulu yang diketahuinya apa. Supaya kita fokus gitu ya kemana yang mau dicarinya. Yang pertama kita dapatkan nilai rata-rata ulangan biologi 36 gitu ya. Berapa dari 36 siswa itu? 70. Terus kita dapat juga rata-rata untuk nilai biologi laki-laki 74, sedangkan kalau yang perempuan itu 68. Ini adalah kata kunci yang harus kita pegang. Ditanyakan kan siswa laki-laki yang ada di kelas itu ya. Oke, caranya begini. Nah, untuk menjawabnya teman-teman, misalkan, maka saya punya pemisalan N1 misalkan untuk banyaknya laki-laki gitu ya.
sedangkan N2 untuk pemisalan banyaknya perempuan. Nah, jadi saya punya N1 dan N2 nih ya. N1 untuk laki-laki, N2 untuk banyaknya perempuan. Maka teman-teman jumlah siswanya ada berapa? Ada 36. Maka N1 ditambah N2 jumlah siswanya itu 36. Nah, ini jadi rumus. Gitu kan ya? Sedangkan untuk rata-rata ulangan biologi totalnya itu kan ada 70 gitu ya. Nah, seperti itu. Terus untuk yang rata-rata yang perempuan ini N2 kan ya, rata-rata yang ada angka 2 ini berarti menunjukkan banyaknya perempuan. Tadi nilai perempuan itu rata-ratanya 68, sedangkan yang total untuk X bar ini yang pertama itu yang laki-laki berarti 74. Ya, itu dia kita punya identifikasi data seperti itu. Maka selanjutnya teman-teman silakan menggunakan tips rumus mudah ini. Oke ya, di mana N1 per N2 lalu teman-teman masukkan X bar total dikurangi yang X bar untuk yang perempuan, terus X bar total gitu ya dikurangi untuk yang X barnya laki-laki gitu ya. Jadi X bar total berapa? 70. Dikurangi yang perempuan berapa? 68. X bar total 70. Untuk yang laki-laki berapa? 74. Maka 70 dikurangi 68, 70 dikurangi 74 itu hasilnya 2/4. Atau kita sederhanakan lagi 1/2. Artinya teman-teman N1 per N2 itu adalah 1/2. Maka N2-nya, ini jadi rumus pertama, persamaan pertama, maka N2-nya adalah 2 kali N1. Nah, jadi nilai N2 itu adalah 2 kali N1. Ini persamaan pertama, jadi rumus nih teman-teman. Selanjutnya, setelah itu teman-teman silahkan, nanti tadi kita punya soal di pertama N1 ditambah N2 sama dengan 36 kan ya? Masukkan ke rumus itu. N1 tambah N2 sama dengan 36. Maka N2-nya kan sudah dapat nih. N2-nya itu adalah 2 kali N1 ya. Masukkan ke sini. N1, nah turunkan lagi. N2-nya berapa? Dapat nilai yang tadi. 2N1. Sama dengan 36. Berarti ini jumlahkan sama teman-teman. N1 tambah 2N1. Ini adalah jadi 3N1. 36. Maka N1-nya 36 dibagi 12 hasilnya 12. Jadi laki-laki di situ jumlahnya dari 36 laki-laki itu berjumlah 12 siswa. Gitu ya, gampang. Perempuannya berapa? Ya tinggal dihitung aja 36 dikurangi 12. Itu untuk siswa perempuan. Gitu ya. Oke, ini soal nomor 7. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-8. Bisa diperhatikan bentuknya agak rumit lagi nih. Makin ke sana makin rumit teman-teman ya. Ini yang sering keluarnya nih tipenya. Nah, pada segitiga ABC katanya kita punya segitiga ABC nih. Nilai AB katanya 3, nilai BC 4, dan nilai AC katanya ada 6. Ya nilainya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berarti yang diminta adalah hubungan yang benar gitu ya antara X dengan Y ini. Oke, baik. Caranya begini teman-teman. Nah, saya punya kode atau punya data seperti ini sesuai dengan soal teman-teman ya, di mana AB 3, BC 4, juga AC hasilnya 6 segitiga ABC ini ya. Nah, di mana X itu katanya dia, ingat-ingat teman-teman, X itu adalah tinggi untuk segitiga AB gitu ya. Ini maaf segitiga gitu ya. Dan Y adalah untuk tinggi segitiga AC. Nah, kalau saya sudah punya data seperti ini, maka teman-teman cara menghitung luas segitiga ingat bahwa setengah dikali alas dikali tinggi gitu kan ya. Itu untuk menghitung luas dari segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk luas yang pertama teman-teman L1 gitu ya, maka teman-teman setengah dikali AB gitu ya, setengah dikali yang pertama yang ini ya, dikali yang AB yang ini nih segitiga yang AB nih. Oke, setengah dikali AB dikali tinggi dari AB-nya itu sendiri, jadi setengah dikali alas AB yang ini ya, alasnya adalah AB. Tingginya tinggi AB jelas. Maka yang kedua L2-nya
Ini sama dengan, maaf ya, ini sama dengan L2-nya sama dengan setengah AC. Jadi setengah dikali alas, alasnya adalah alas AC, dikali tingginya adalah tinggi AC. Gitu ya, itu adalah untuk luas yang pertama dan luas yang kedua. Cara menghitungnya seperti itu. Maka L1 dia sama dengan L2. Nah, tinggal teman-teman masukkan gitu ya rumusnya tadi. Nah, setengah dikali AB-nya berapa? AB-nya tadi sudah dapat, kita nilainya ada 3, masukkan 3. Gitu ya. Tingginya apa tingginya? Kita misalkan X gitu ya. Nah, tadi kan belum diketahui ya. Ini dia X. Terus yang L2 setengah kali alas AC. AC berapa? AC dapat 6 kali 6. Lalu tinggi AC apa? Y. Kita lambangkan dengan Y. Maka hasil perhitungannya teman-teman, setengah kan bisa kita coret tuh ya. Ini dia 3 dengan 6. Bisa teman-teman ketahui kan ya, gampang aja. Jadi X-nya adalah tinggal 6 bagi 3 ya, berarti 2Y. Jadi X-nya itu adalah 2Y. Oke, gampang. Sip. Nah, setelah diketahui bahwa nilai X adalah 2 kali Y, gitu kan ya. Berarti teman-teman, X atau sama dengan 2 kali Y itu berarti Y itu dia lebih kecil daripada X gitu kan ya. Berarti atau sebaliknya X lebih besar daripada Y. Itu adalah untuk membaca X sama dengan 2 kali Y gitu ya. Jadi X itu lebih besar daripada Y gitu. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Gampang sekali. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9. Ini dia teman-teman nomor 9, makin seru nih ya. Nah, saya punya persamaan seperti ini teman-teman. Jika 2X katanya ditambah 3Y sama dengan Z dan X ditambah Y sama dengan 4, maka nilai dari Z dikurangi Y berapa? Oke, ini trik mudahnya begini teman-teman. Untuk cara menghitung yang begini, teman-teman tinggal melakukan eliminasi saja. Gitu ya. Dari persamaan mana? Dari persamaan yang disoal, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan Z dan X ditambah Y sama dengan 4. Gitu kan ya. Kita eliminasi saja dengan cara yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Maka kalau yang atas dengan bawah, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2, maka hasilnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan Z. Ini masih sama sebab dikalikan 1. Yang ini dikalikan 2, maka jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 8. Kita kurangi, maka hasilnya adalah, ini kan habis gitu ya. Ini habis, oke. Ini 3 dikurangi 2 jadi Y gitu ya. Ini berarti Z dikurangi 8. Ya, berarti kita bisa mengetahui nilai dari 8 ini adalah Z dikurangi Y. Ketahuan udah langsung. Artinya maka nilai Z dikurangi Y berapa? Nilai Z dikurangi Y adalah 8. Gitu, gampang. Kita masuk ke soal nomor 10 teman-teman. Ini dia soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini lebih rumit nih, lebih susah. Tapi saya kasih trik gampangnya ya. Diketahui X, Y, Z katanya membentuk baris aritmatika. Bila X ditambah Y ditambah Z sama dengan 45, katanya nih kita dapat kata kunci, maka nilai Z itu berapa? Berarti cari nilai Z dari persamaan yang ini gitu ya. Oke, baik. Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 katanya cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, untuk menjawab nilai Z ini, oke, kita menggunakan pernyataan ini berarti ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini benar atau salah. Oke, baik, kita bahas. Caranya begini teman-teman. Diketahui teman-teman bahwa X, Y, Z katanya dia membentuk baris aritmatika. Ini ya, X, Y, Z membentuk baris aritmatika. Artinya berarti X, Y, Z ini sama dengan, kita bisa umpamakan dia X itu adalah U1, Y itu adalah U2, Z itu adalah U3. Gitu ya. Maka berlaku rumus yang ini. Maka 2U2 teman-teman, itu ingat-ingat, sama dengan U1 ditambah U3. Gitu ya. Oke, U2-nya apa? U2-nya adalah Y. Berarti masukkan 2Y. U1 apa? X. U3 apa? Z. Gitu ya.
Lalu selanjutnya masing-masing tambahkan teman-teman, bukan tamnahkan. Tambahkan Y. Oke, berarti kalau yang 2Y ini ditambahkan Y berarti jadi 3Y. Jadi X, Y, Z. Nih Y-nya muncul satu di sini ya. Oke, X, Y, Z sekarang. Berarti kita bisa tahu bahwa X, Y, Z itu sudah punya nilai. Berapa nilainya? 45. Ini ya di soal. 45. Berarti 3Y masukkan nilainya 45 untuk nilai X, Y, Z sesuai dari soal. Maka Y-nya adalah 45 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 15. Oke, berarti ini nilai Y gitu ya. Oke. Sip, selanjutnya. Nah, teman-teman, ketika nilai Y yang pertama kita sudah dapatkan, maka kita cek pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kita cek dulu pernyataan yang pertama di mana X sama dengan 14 ya. Oke, berarti X, Y, Z sama dengan 45, masukkan nilai X-nya 14, terus nilai Y-nya diketahui 15 gitu ya. Lalu Z, maka sama dengan 45. Jadi nilai Z-nya adalah 45 per 20 dibagi 29. Maaf ya, 14 tambah 15 kan 29 ya. Oke, berarti nilai Z-nya 16. Artinya untuk pernyataan pertama bisa menjawab pertanyaan gitu ya, dapat 16 Z-nya. Nah, sedangkan untuk yang pernyataan yang kedua kita cek bahwa Y ditambah Z sama dengan 31 katanya. Y-nya berapa? 15. Di atas sudah dapat Z sama dengan 31. Berarti Z-nya 31 dikurangi 15. Z ditemukan nilainya 16. Artinya teman-teman, pernyataan 1, pernyataan 2 itu bisa menjawab nilai Z. Berarti dua-duanya bisa kita pakai. Artinya kita bisa jawab pernyataan kesimpulannya berarti dengan pernyataan pertama dapat dicari nilai Z. Dengan pernyataan kedua juga dapat dicari nilai Z. Artinya kita bisa menjawab pilihan yang D. Pernyataan 1 saja cukup bisa menjawab Z. Gitu ya, untuk menjawab Z. Pernyataan 2 saja cukup juga sebab kejawab 16. Gitu ya, jadi jawabannya adalah yang D. Yang lainnya tidak bisa masuk ke pernyataan dari sesuai dengan yang kita hitung ini. Jadi dua-duanya bisa jadi solusi kalau yang ini ya. Oke, sip. Jadi D jawabannya. Oke, ini mengenai TPS, tes potensi skolastik gitu ya. Yang sering keluar teman-teman di UTBK setiap tahunnya. Jadi silakan teman-teman bisa pelajari gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan TPS atau tes potensi skolastik. Silakan pelajari teman-teman soal ini guna teman-teman menambah pengetahuan, makin siap untuk mengerjakan soal-soal TPS gitu ya di tahun ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.